Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Faya ayyuhal hadir akhun fillah rahimakumullah, ittaqullah la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala azza wa jalla fil kitabil mubin, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim wa balagha 'alan nabiyil karim wa nahnu 'ala min zalika syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur hadirat Allah Azza wa Jalla, Allah yang maha gagah dan maha perkasa, dengan kekuasaan Allah Ta'ala sehingga kita masih mampu ta'abud taqarrub kepada Allah. Kita masih mampu ruku dan sujud kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sembari Allah mengingatkan kita di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia hanya saja untuk ta'abud, untuk beribadah kepadaku semata-mata. Perkara ibadah bukan harus melulu dengan adanya biaya, tapi ibadah kita berbuat kebaikan untuk kemaslahatan umat, itu juga salah satu ibadah. Khairun nas anfa'u linnas, sebaik-baik manusia adalah bermanfaat buat manusia lain. Selawat dan salam hadirat alam rahmatan lil alamin Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan Rasulullah lah Rasul sebagai penyampai risalah ummah, menjadi rahmatan lil alamin, rahmat sekalian alam. Dan dengan Rasulullah bagaimana kita berupaya semaksimal mungkin mendapat syafaatul uzma, syafaat yang agung yang telah kita dambakan di yaumil qiyamah nantinya. Allahumma salli wa sallim alaihi. Hadirin kaum muslimin, agun billah rahimakumullah. Akhir-akhir ini kita lihat berbagai macam penyakit yang ada di kehidupan, yang ada di lingkungan kita, dan yang namanya penyakit tersebut insya Allah bisa disembuhkan dengan ilmu medis dan ilmu lain. Tapi ada yang namanya satu penyakit, sebuah penyakit ilmu medis manapun tak mampu untuk mengobati. Sehebat apapun pangkat profesor medisnya pun tak mampu untuk mengobati. Penyakit apakah? Penyakit hati, maridul qalbi. Kalau hati sudah kotor, kalau hati sudah buruk, apapun yang dibuat orang niscaya pandangan tetap jelek. Sebaik-baiknya yang dilakukan seseorang, kalau kita sudah tak senang dengan orang tersebut, semua pandangannya negatif. Itulah namanya penyakit hati. Hadirin kaum muslimin alhamdulillah rahimahumullah. Maka dengan momentum Ramadan Allah berikan kepada kita, Allah ingatkan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum
la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang diri kita tak merasa beriman, tak perlu didengarkan. Walaupun katanya kita Islam, walaupun kita yang namanya Muslim, Allah tidak ingatkan pada yang Islam ataupun yang Muslim dan lain sebagainya. Cukup yang ma'ruf, yang khusus Allah ingatkan. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang tak beriman, tutup kupingnya pakai kapas. Apa itu kata Allah? Kutiba alaihikumus syiyam, aku wajibkan kepadamu untuk melaksanakan ibadah puasa. Kenapa harus bahasanya kutiba? Sementara di dalam mufradat bahasa Arab ada wujiba, ada furida, diwajibkan, dipadukan. Sementara Allah nukilkan di dalam Al-Quran, kutiba alaikumus syiyam, aku tuliskan, aku wajibkan. Arti dituliskan itu mampu berkesinambungan baik secara akal maupun perasaan. Guna puasa itu apa? La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita yang melaksanakan puasa menjadi orang-orang yang bertakwa. Dengan ibadah Ramadan, insya Allah kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Dengan takwa tersebut, penyakit hati kita terkikis demi sedikit. Banyak penyakit hati pada saat ini. Begitu orang ingin berbuat kebaikan, saling berbisik, saling menggesek, menggosok, menggasak apa yang sudah dilakukan orang. Tidak mencontoh sebuah kebaikan, malah menjadi provokator, menjadi tukang kompor. Bukannya dia tahu berbuat, cuma tahunya tukang kipas. Ini salah satu identik yang namanya melekat penyakit hati. Paling tidak kita berusaha saling asah, saling asih, dan saling asuh. Insya Allah Ramadan kita yang kita laksanakan, ibadah Ramadan kita yang kita perbuat, tidak sekedar melawan lapar, tidak melahan hausanya, kita peroleh ibadah. Banyak saudara-saudara kita melaksanakan ibadah Ramadan cuma menahan lapar dan haus. Sia-sia. Kalaupun kita di dalam pekerjaan, kalau cuma menahan lapar dan haus, bekerja tapi tak bergaji, tinggal tepuk dada, tanya selera kita, apakah kita cuma mau menahan lapar saja? Inilah kita berupaya untuk mengikis penyakit hati pada diri kita semua. Banyak berbagai macam penyakit hati. Apa itu penyakit hati? Ada iri, ada dengki, ada sombong. Itu penyakit hati. Dengan penyakit hati tersebut muncul sebuah fitnah, muncul sebuah ghibah, muncul sebuah namimah. Fitnah, ghibah, dan namimah tinggalkan semua. Tiga-tiga ini gak ada yang baik. Cukup kita berpedoman Al-Quran dan Sunnah. Setiap kita melangkah, walaupun negatif pandangan orang, tapi kalau menurut koridor yang ada, menurut tata kelola ilmu Al-Quran, menurut tata kelola ilmu pemerintahan, selagi tidak melanggar aturan Allah, tidak melanggar aturan lainnya, kenapa tidak? Karena Al-Quran sudah mengingatkan kepada kita, wa ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Patuh kamu kepada Allah, patuh kamu kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan patuh kamu kepada pemimpin kamu selagi pemimpin kamu melaksanakan sebuah kebaikan yang positif. Kaum muslimin,
Alhamdulillah rahimahumullah. Maka daripada itu banyak berbagai penyakit. Contoh yang namanya sombong juga salah satu penyakit. Jangan berpikir apa yang sudah kita punya, apa yang sudah kita raih, harta yang kita miliki itu dengan Ramadan seenak kita. Tidak. Kita mencari nafkah, kita mengkais rezeki. Kepingin kita beli ayam, kepingin kita beli ikan 1 kilo, walaupun itu jerih payah kita, gak mungkin ikan ayam 1 kilo itu kita makan. Kenapa? Sebagian milik makhluk Allah berupa kucing, yaitu tulang. Sebagian ada milik makhluk Allah berupa ternak ikan isi perutnya. Ada milik makhluknya Allah, jatah makhluknya Allah berupa tikus. Kalaupun kita tidak menjaga hal-hal yang kita inginkan, dan makanan kita jatuh juga milik makhluknya Allah berupa semut. Jadi kalau kita punya sekilo ayam ataupun ikan kita makan, niscaya kita akan ketulangan. Inilah dengan konsep Ramadan, dengan konsep puasa 1447 Hijriah, terkikis demi sedikit yang namanya penyakit hati buat diri kita. Mari kita sama-sama seiring dan sejalan merajut kebersamaan. Insya Allah kabupaten yang kita cintai, kabupaten yang kita sayangi, senantiasa sehat walafiat, baik sehat pikiran kita, sehat perasaan kita, terkhusus sehat jiwa kita. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qali hadza wa astaghfir li wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfirhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. فقال تعالى عز وجل في الكتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فيا أيها الحاضر أقل بالله رحمكم الله اتقوا الله لعلكم تفلحون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أنزل سكينة ورحمة ومغفرة بهذا مجلسنا بهذا قريتنا بهذا kabupaten Deli Serdang خصوصا وأمانيا Indonesia jaya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma salamatan wa sihatan bi barakati syahril azam syahril kiram syahr Ramadan ya arhamar rahimin. Ya Rabb, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa-dosa ayah dan ibu kami, dosa-dosa para pemimpin kami. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kami senantiasa sehat walafiat untuk menjalankan, melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, khususnya di Kabupaten Deli Serdang dan umumnya Indonesia, negara kami yang kami cintai ini. Rabbana atina fid
fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yazkurkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.